Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah menunda atau membatalkan kenaikan pajak jika memberatkan warga. Menurut Mendagri, seharusnya kepala daerah melakukan kajian mendalam soal kemampuan warganya sebelum membuat kebijakan menaikkan pajak. Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memiliki kewenangan soal tarif sejumlah pajak. Namun ia meminta pemerintah daerah mengkaji secara mendalam jika ingin menaikkan pajak. Misalnya, soal pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 harus dihitung dengan pasti soal NJOP dan juga kemampuan masyarakat. Jika terlalu memberatkan, maka kenaikan tersebut harus ditunda atau dibatalkan. Menurut Tito, kepala daerah juga harus mengomunikasikan dengan kebijakan pajak agar tidak memberatkan masyarakat. Ada beberapa daerah, tapi itu bukan tahun 2025 itu hanya 5 daerah saja. Ini kan amanat daripada Undang-Undang Nomor 22 tentang AKPD, ya, tentang AKPD yang memberikan kewenangan kepada daerah. Tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai menteri, menggunakan surat edaran. Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, yang kedua libatkan juga komunikasi publik. Sebelum menerapkan kebijakan itu komunikasi publik kepada masyarakat. Dan saya menggunakan surat edaran, kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons wacana warga Pati, Jawa Tengah yang bakal kembali menggelar demonstrasi untuk mendesak Bupati Sudewo lengser. Menurut Tito, pansus hak angket DPRD soal pemakzulan sedang berjalan, namun jika warga tetap ingin berunjuk rasa, ia meminta berjalan tertib dan tidak anarkistis. Kan ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh tidak. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan, ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan. Ya, silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, ya, dengan cara-cara lebih santun. Demo warga juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan yang berakhir ricuh. Aparat membubarkan warga yang berunjuk rasa hingga Selasa malam. Warga berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bone. Kericuhan terjadi saat aparat berupaya membubarkan aksi warga di Bone yang berunjuk rasa hingga Selasa malam. Warga yang terdiri dari berbagai organisasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Warga di Bone, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Kita akan membahasnya bersama PJ Sekda Kabupaten Bone, Andi Saharudin, dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Agus, selamat malam. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Andi, sejauh ini apakah dari pemerintah Kabupaten Bone sudah bertemu dengan perwakilan pengunjuk rasa di sana? Alhamdulillah kami sudah melakukan pertemuan dan wawancara dengan para pengunjuk rasa. Bahkan kami tadi duduk bersama-sama dengan beberapa adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Bone, Mbak. Apa hasil diskusinya? Ya, diskusinya adalah kami mencoba memaparkan bahwa sejauh ini langkah-langkah yang kami lakukan tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Karena di dasarnya mereka menuntut bahwa mereka menuntut untuk melakukan pembatalan penyesuaian zona nilai tanah. Namun pun demikian, kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bone ini hanya melakukan penyesuaian nilai zona tanah yang telah diberlakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Seperti itu, Mbak. Tapi untuk kenaikannya artinya masih akan tetap dilanjutkan. Untuk hari ini kami tentu masih mempertimbangkan dan tentu ya melihat kondisi yang ada. Namun pun demikian sampai hari ini ya kami mencoba menggugurkan salah satu temuan BPK dari tahun 2002 yang di dalam isi tersebut mengharapkan kami dari pemerintah Kabupaten Bone untuk melakukan penyesuaian nilai harga bumi yang ada di Kabupaten Bone. Sehingga kita melakukan upaya-upaya untuk menggugurkan temuan tersebut dan salah satunya adalah melakukan penyesuaian nilai zona tanah. Demikian, Mbak. Sampai 300% betul, Bapak? Sampai 300% saya rasa tidak seperti itu, Mbak. Karena target PBB kita di tahun berjalan itu hanya sekitar 30 miliar. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian ini, ada kenaikan menjadi 50 miliar. Berarti kenaikannya daripada target PBB ini hanya sekitar 20 miliar. Jadi kalau dirata-ratakan, kemungkinan ini hanya mampu mencapai rata-rata 67%. Seperti itu, Mbak. Nah, yang dibebankan ke masyarakat berarti naik berapa persen, Pak Andi? Ini variasi, Mbak. Ini variasi. Jadi ini kan tergantung zona nilai tanahnya. Jadi nilai kenaikan tersebut tentu bervariasi. Contoh misalnya, yang nilai objek tanah tersebut di pinggir jalan tentu berbeda dengan yang di wilayah ataupun tidak berada di pinggir jalan. Jadi zona ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kami hanya mengacu kepada nilai zona nilai tanah tersebut. Seperti itu. Ya pasti sesuai dengan itu. Tapi rentangnya dari berapa sampai berapa, Pak, yang terendah sampai tertinggi? Pak Andi, untuk juga klarifikasi, karena kan yang saat ini diprotes masyarakat kenaikannya bisa sampai 300%. Ya, benar. Ini variatif, Mbak, sebenarnya. Variatif. Jadi ada yang kenaikannya sekian persen, dan bahkan ada sekitar 20% tidak mengalami kenaikan, Mbak. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Pak Agus, soal kebijakan ini. Kan kalau dari pemerintah juga belum mau menyebutkan berapa persisnya begitu ya, variasinya itu bervariasinya berapa sampai berapa rentangnya. Sementara masyarakat sudah tahunya ya 300%. Apa yang harus dijelaskan ke publik? Ya gini, kalau dijelaskan ke publik, kenapa ini semua muncul di beberapa daerah. Kebetulan saya baru kembali dari daerah termasuk di Sulawesi Selatan gitu ya. Saya ketemu dengan beberapa bupatinya. Persoalannya memang dana-dana dari pemerintah pusat tidak ada. Ya, jadi praktis harus dari dana daerah. Dana daerah itu kan palingan dari PBB, dari kendaraan bermotor, dari pajak-pajak, cukai setempat yang mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan karena kebutuhannya sangat tinggi, terutama untuk penggajian. Ya. Karena kan ada P3K, ada CPNS yang baru-baru, itu mungkin bisa menurut teman-teman bupati di daerah Sulawesi Selatan memang juga itu sekitar 50% habis dananya. Nah, sementara di situ ada bencana, ya kan, di tetangga Bone di Luwu itu ada bencana dan sebagainya, itu tidak tertangani sampai hari ini, dan banjir. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi intinya memang kebijakannya ada di pusat nih, dan perimbangannya bagaimana? Perimbangannya berhenti tidak DAK, DAU. Nah, kalau itu berhenti, ya praktis diserahkan pada daerah. Sementara selama ini daerah bergantung pada DAK, DAU itu. Iya, dan juga dana desa kan dipakai untuk Koperasi Merah Putih untuk menjaminan. Jadi nggak ada. Jadi kepala desa bingung, Pak. Terus kemudian lurah dan seterusnya sampai ke atas. Gubernur pasti pusing. Nah, ini yang menjadi persoalan menurut saya. Intinya ada di pusat. Bagaimana dana APBN itu juga mengalir ke daerah. Ya, kalau tadi kan Mendagri bilang sementara kalau kebijakannya ini dianggap menyusahkan rakyat, banyak mendapatkan penolakan, dikaji ulang atau bahkan dibatalkan. Ya, dengan kondisinya bisa atau tidak? Menurut saya nggak bisa, pasti akan defisit daerah. Kan ada saya lupa di kecamatan atau di kabupaten mana di Riau. Itu kan hutang mobil dinasnya 8 miliar. Ya kan, nah jadi di Siak kalau saya tidak salah. Nah maksud saya, oke, Pak Tito duduk dengan semua kepala daerah, tingkat 2, tingkat 1, ini bagaimana kekurangan penanganannya? Karena tidak bisa dibebankan pada daerah saja, karena semua sumber daya alam yang dihasilkan daerah kan sebagian ditarik ke pusat. Nah, ketika ada penghematan karena untuk dana MBG, untuk Koperasi Merah Putih dan sebagainya, jadi dana untuk perimbangan daerahnya itu berkurang pasti. Itu yang menjadi persoalan, kenapa naik. Nah, ini kan jadi persoalan. Pak Andi, bagaimana kalau solusi yang bisa dipikirkan sekarang? Setelah tadi bertemu dengan masyarakat, pasti banyak yang mengeluh dengan kenaikan ini. Apa yang bisa disarankan oleh pemerintah? Apa yang bisa dilakukan? Apakah akan ditunda dulu? Ataukah akan ada dibatalkan? Atau dikaji ulang, Pak Andi?
Ya, tentu hasil pertemuan tadi dengan adik-adik mahasiswa bahwa terkait dengan pembatalan tersebut, tentu kami pun menunggu petunjuk selanjutnya dari tim-tim, khususnya dari tim evaluasi. Jikalau sekiranya kenaikan tersebut memang tidak sesuai dengan ini, tentu kami akan pertimbangkan. Tapi jika misalnya hasil daripada pertimbangan tersebut memungkinkan untuk dinaikkan, ya tentu kita merujuk kepada aturan main yang berlaku. Seperti itu, Mbak. Pak Andi bisa dijelaskan agar kan bisa lebih jelas juga ke publik. Sebenarnya seberapa perlu kenaikan ini, dan apakah tadi seperti juga disampaikan Pak Agus dengan tidaknya dana transfer ke daerah ini menyulitkan daerah sehingga menaikkan PBB adalah satu-satunya jalan yang logis untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan kemampuan warga? Ya. Jadi perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa untuk hari ini di kabupaten kami masih ada PBB tersebut yang nilainya hanya membayar 7.000 per tahun. Seperti itu. NJP-nya masih ada 7.000 per tahun. Inilah yang perlu dilakukan penyesuaian. Karena dalam kurun waktu sekian tahun ini belum pernah dilakukan pembaharuan, maka momentum ini kami manfaatkan untuk melakukan penyesuaian nilai zona tanah. Kenapa? Karena temuan BPK masih ada nilai-nilai objek tanah yang tidak berkesesuaian dengan harga pasar. Contoh misalnya, Bu, tahun kemarin dia punya tanah, dia punya bumi. Tapi setelah mereka membangun, ada bangunan, tentu ini kan nilai NJP-nya pasti berbeda. Inilah yang kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Yang sebelumnya mungkin mereka hanya membayar NJP-nya sekian karena tidak mempunyai bangunan, tapi di tahun ini kan sudah ada bangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian supaya agar terjadi keadilan pada seluruh warga masyarakat yang di Kabupaten Bone. Nah, agar adil untuk masyarakat, sosialisasinya sudah sejauh mana, Pak Andi? Karena penolakannya begitu besar, apakah sebelumnya tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi kepada warga? Saya rasa untuk sosialisasi tentu kami lakukan. Tapi yang namun pun demikian, tentu kami mempunyai keterbatasan. Tapi kalau persoalan sosialisasi, kami tentu menyampaikan semua informasi ini. Mungkin tahapan-tahapan yang kami lakukan adalah melakukan penyampaian kepada Bapak Camat, kemudian Bapak Desa, Bapak Lurah, dan seluruh komponen yang ada, termasuk dari pertanian sendiri, kita bersatu padu untuk melakukan penyebaran informasi terkait sosialisasi tersebut. Namun pun demikian, jika mungkin sosialisasi belum sampai ke pelosok, nah inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana supaya informasi betul-betul disampaikan sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga nantinya pada pengambilan kebijakan tersebut tidak ada yang tercederai. Dan ini menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan keberadaan komponen semua yang ada di Kabupaten Bone, insya Allah bisa bersatu padu untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali baik di kota maupun di pedesaan. Seperti itu. Pak Agus melihatnya kalau dari pemerintah bilang sudah ada sosialisasi, tapi penolakan begitu besar, kita lihat demonstrasinya. Ya, tentu tidak semudah itu. Sosialisasi itu kan pemahaman dari masyarakat harus clear. Ya, kenapa naik? Karena selain PBB pasti pajak kendaraan bermotornya juga naik. Coba perhatikan di Jakarta saja 60% lebih loh. Ya. Nah, itu belum. Jadi nanti memang disesuaikan, betul, setuju saya. Tetapi sekali lagi itu PAD-nya itu mengejar karena kekosongan dana dari perimbangan dari pusat itulah dikejar. Kalau tidak bisa jalan. Ini yang saya katakan, pemerintah pusat berhemat tetapi lihat di daerah. Iya. Jadi tidak terus sama sekali jalannya rusak. Kecuali kalau ada seperti kepala daerah yang senang mengkonten itu, ya oke saja. Tetapi kalau tidak, itu pasti bebannya kepada masyarakat. Tadi belum dijelaskan, ya betul memang bervariasi dari yang kecil, murah. Nah, komunikasi itu juga jangan mendadak pas naik. Sebelumnya nih karena dari tanah, sekarang ada rumahnya, naiknya sekian. Iya. Dikasih tahu supaya orang mau membangun, nanti dulu deh, tunggu uangnya nggak ada. Tapi juga jangan tinggi-tinggi. Nah, ini menjadi persoalan antara kebutuhan daerah dengan kemampuan masyarakatnya. Ini yang harus disesuaikan. Dan itu tidak mudah. Kalaupun tetap harus dinaikkan, harus dilihat juga berapa kemampuan masyarakatnya. Apakah Pak Agus lihat tadi penolakan dari warga karena warga merasa tidak mampu mengejar kenaikan PBB? Karena begini, kalau sudah massa seperti itu sulit sekali memberitahunya. Tanah Anda di mana? Susah. Jadi sebelumnya pemerintah daerah harus bergerak sebelum masyarakat. Karena masyarakat bilang dikomporin naik lo 300. Ya, dia pikir tanah, padahal tidak. Iya. Nah, ini yang lurahnya harus clear. Tapi sekali lagi, sosialisasi kan tidak gratis. Dananya dari mana? Pak Lurah ya semampunya saja. Pak Camat juga semampunya tadi ya. Sama. Jadi ini persoalan. Di kita sudah terbiasa dengan sistem bansos, ya begini jadinya. Orang nunggu saja. Coba kalau tidak, kan sosial masyarakat kita tuh gotong royongnya tinggi harusnya. Tapi kekacau dan masalah dengan bansos, dia terima aja jadi. Nah, dia juga nggak mau ngeluarin uang atau paham, udahlah yang penting nanti kau bantu gitu. Ya, kalau begitu, kalau dalam kondisi sekarang ya Pak Agus kan
sosialisasi di tengah publik yang Susah, sedang marah itu susah. sudah tidak bisa. Nggak bisa, nggak Apa yang bisa. harus dilakukan? Sementara kan butuh dananya ya segera Ya, juga saran daerah. saya sih batalkan dulu semua. Lalu ditata ulang. Karena kalau tidak, itu semakin masyarakat sudah tidak mau tahu. Daripada sudah bergejolak begini ya. Apalagi sekarang PHK begitu tinggi. Masyarakat pemerintah itu kita tunggu bagaimana penciptaan lapangan pekerja. Kita coba lihat podcastnya Perdana Menteri Singapura. Pokoknya kita tingkatkan lapangan pekerjaan, tingkatkan lapangan pekerjaan. Kalau kita enggak, tingkatkan penggunaan gizi. Ya kan, di gizi semuanya orang kaya pun dikasih gizi. Jadi itu yang tidak terstruktur dengan baik semua. Perencanaannya proyeknya bagus. Iya. Tetapi perencanaan dan mitigasinya ketika terjadi sesuatu nggak ada. Iya, termasuk kasus ini juga ya. Nah, artinya apakah mungkin tadi Pak, kalau Bapak kan tadi di awal bilang bahwa ya nanti akan ditinjau dulu akan dibatalkan atau tidak. Tapi mungkin atau tidak opsi itu di tengah sekarang kondisinya masyarakat demo sudah sulit juga untuk diberikan sosialisasi secara baik begitu Pak Andi. Untuk sekarang ini ya tentu kita menunggu peninjauan dari tim yang ahli untuk ini. Contoh misalnya kita kembali pertanahan, kemudian untuk menentukan bahwa apakah kelayakan tersebut bisa ditindaklanjuti atau bagaimana. Kami tinggal menunggu seperti itu. Termasuk dari Kementerian Dalam Negeri kah akan ada koordinasi atau pemerintah provinsi? Untuk sekarang ini kami telah mencoba melakukan koordinasi dan Kemendagri begitu pula dengan provinsi dan semuanya menyampaikan opsi-opsi yang akan kita lakukan, kebijakan kita lakukan. Demikian. Oke, kapan akan bertemu dengan baik itu Kementerian Dalam Negeri ataupun juga ada pertemuan lagi dengan warga? Untuk sekarang ini kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dan dari Kemendagri. Kemarin Kepala Bapenda telah dihubungi oleh pihak Kemendagri. Begitu pula dari Pemprov sudah melakukan komunikasi dengan kami dan kami sudah mengirimkan semua komponen-komponen atau persyaratan ataupun yang diminta oleh pihak provinsi untuk dilakukan pengkajian apakah layak atau tidak seperti itu. Oke, layak tidak layaknya harus dikaji dengan matang, jangan sampai ada gejolak di publik karena yang jelas masyarakat juga butuh didengarkan suaranya disesuaikan dengan kemampuannya begitu ya. Terima kasih Pak Agus Pambagio. Terima kasih Pak PJ Sekda Kabupaten Buleleng, Pak Andi Sahrudin. Selamat malam. Malam. Berikut saudara kami kembali dengan sorotan jumlah korban tewas di jalur Gaza telah meningkat menjadi 62.004 jiwa dengan lebih dari 150.000 lainnya luka-luka sejak konflik antara Hamas dan Israel. Selengkapnya usai jeda.